Shalom, berkah dalam. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita sampai pada karunia-karunia berikutnya dalam Sabta Karunia Roh Kudus ini, yaitu karunia nasihat. Karunia nasihat adalah sebuah karunia yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada seseorang maupun jemaat di dalam sebuah komunitas atau kelompok tertentu, sehingga pribadi-pribadi tersebut akan memiliki sebuah sikap kehati-hatian dan penuh dengan pertimbangan untuk melihat segala sesuatu dalam terang iman, untuk kemudian selanjutnya membuat keputusan atas pilihan-pilihan yang ada di dalam hidupnya maupun yang ada di dalam komunitas tersebut. Karunia nasihat ini akan menganugerahkan sebuah rahmat dan terang iman serta pertimbangan yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga pribadi-pribadi tersebut akan tetap dapat berjalan seturut dengan kehendak Allah, sebagaimana tertulis di Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Roma 12 ayat 1-2 ini, Rasul Paulus sendiri memberikan nasihat kepada jemaat, yaitu kepada kita semua, supaya kita memiliki pembaruan di dalam budi kita, serta dengan terang iman yang berasal dari Roh Kudus, kita akan dituntun untuk membuat keputusan-keputusan atau memilih mana yang berkenan di hadapan Allah dan mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa hidup kita ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pilihan-pilihan. Baik itu antara pilihan yang buruk maupun pilihan yang baik, atau juga pilihan yang sama baiknya. Tetapi di dalam dua pilihan atau beberapa pilihan yang sama baiknya ini, manakah yang dikehendaki oleh Allah? Inilah manfaat dan betapa pentingnya karunia nasihat, jika Roh Kudus itu boleh menganugerahkan kepada kita dan boleh bekerja di dalam hati kita serta pertimbangan-pertimbangan akal budi kita. Karunia nasihat ini akan memberikan sebuah inspirasi, akan memberikan sebuah terang iman kepada kita, sehingga kita akan memahami mana yang menjadi kehendak Allah. Walaupun sangat kita sadari bahwa untuk membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah itu pun tidaklah mudah. Mengapa? Karena di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9 tertulis di sana, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi melalui firman ini, Yesaya sendiri menyadari, mari kita semua menyadari bahwa kadang rancangan-rancangan atau rencana-rencana hidup kita, keputusan-keputusan hidup kita memang tidak selalu bisa selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu sungguh-sungguh memiliki sebuah kedalaman yang perlu kita cari dan kita telusuri. Maka kita membutuhkan karunia nasihat ini. Dan dalam banyak hal tidak mudah juga bagi pribadi-pribadi Kristiani bisa mengimplementasikan nilai-nilai sabda Allah ini dalam hidupnya sehari-hari. Tidak semua orang bisa kemudian menarik intisari atau pesan di dalam kitab suci untuk kemudian dijadikan dasar-dasar kebenaran hidupnya di dalam membuat pilihan-pilihan itu. Sehingga pilihan-pilihannya kadang lebih didominasi oleh sebuah sikap ego atau kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, hanya melihat untung ruginya baik bagi pribadi maupun orang-orang yang berada di pihaknya, atau bahkan mungkin
terjebak pada pengetahuan dan nilai-nilai dunia. Disinilah peran karunia nasihat ini, peran dari Roh Kudus untuk memberikan terang ilham itu, terang iman itu kepada setiap pribadi di dalam membuat keputusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai contoh sederhana saja, saya ketika dalam proses untuk mencari sebuah pekerjaan, atau bahkan ketika mau membuat keputusan pindah dari sebuah pekerjaan ke pekerjaan yang lain, atau ketika mau membuat pilihan-pilihan bentuk usaha atau bisnis apa yang hendak dilakukan, atau bahkan pindah bidang bisnis yang lain, maka butuh proses di mana kita akan membuat keputusan terhadap pilihan-pilihan ini. Disinilah karunia nasihat itu akan membantu kita di dalam terang iman dan menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Begitu juga pada contoh kasus yang lain, ketika banyak orang muda akan mencari pasangan hidupnya, mencari jodohnya, mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sini dibutuhkan karunia nasihat. Karena saya sendiri pernah mengalami hal itu ketika saya berada di antara dua pilihan yang sama baiknya. Namun oleh karena karunia nasihat yang dianugerahkan oleh Roh Kudus ini, kemudian saya mencari kehendak Allah. Saya datang berdoa kepada Tuhan, membuka hati, membuka budi dan pikiran ini, untuk kemudian di dalam keheningan itu mempertimbangkan secara mendalam apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rancangan-rancangan Allah, serta apa yang menjadi bimbingan Tuhan untuk membantu saya di dalam menentukan pilihan-pilihan tersebut. Selain itu, karunia nasihat ini juga akan menghantar seseorang bukan hanya membuat keputusan berdasarkan pertimbangan pribadinya, tetapi dia juga akan datang kepada seseorang yang mungkin dianggap sebagai pembimbing rohaninya atau lebih senior dan dewasa dalam pengalaman iman dan rohaninya, untuk kemudian bersama-sama mempertimbangkan aspek-aspek yang kemudian bisa menjadi nasihat bagi dirinya sendiri di dalam membuat keputusan. Begitu banyak para kudus, orang-orang kudus kita, santo-santa kita pasti memiliki pembimbing rohani. Dan bersama dengan pembimbing rohani ini, mereka akan berdialog, mereka akan mengolah bersama, dan kemudian mencari apa yang menjadi kehendak Allah, serta mempertimbangkan segala aspek sebelum membuat keputusan. Sebagai contoh lain, demikian juga saya bersama dengan istri saya, kami sebagai satu keluarga ketika mau menentukan pilihan sekolah bagi anak kami. Di antara beberapa pilihan sekolah yang sama baiknya, kami mempertimbangkan semua aspek-aspek itu dan akhirnya mengerucut sampai kepada dua pilihan yang terbaik. Disitulah kemudian kami tetap berusaha membuka diri, membuka hati, membuka budi ini, serta mendengarkan nasihat yang dari Roh Kudus, yaitu berupa inspirasi maupun juga terang iman, serta pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar kami, informasi-informasi yang ada di sekitar kami, untuk bersama dengan karunia nasihat ini kami olah bersama. Akhirnya berkat bimbingan Roh Kudus kami menentukan sekolah pilihan yang menurut kami itu terbaik dan juga menurut kami itu sesuai dengan kehendak Allah bagi anak kami. Dan puji Tuhan, ketika itu kemudian kami realisasikan, dan ternyata kami diteguhkan bahwa pilihan sekolah itulah yang merupakan kehendak Allah bagi anak kami dan juga bagi kami sekeluarga pada umumnya. Jadi mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, karunia nasihat ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita, akan membantu kita untuk menentukan pilihan-pilihan dan membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita, sehingga semua keputusan itu bisa melalui berbagai pertimbangan akan tetap seturut
dengan kehendak Allah, tetap berkenan di hadapannya, dan tentunya juga akan bermanfaat dan berbuah bagi kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Selain itu, satu lagi manifestasi dari karunia nasihat ini adalah ketika kemudian kita bertumbuh dan berkembang semakin dewasa dan menjadi semakin mendalam kehidupan rohani kita serta kedewasaan relasi kita dengan Allah, kita pun dapat dituntun oleh Tuhan untuk menjadi seorang pembimbing rohani atau teman perjalanan bagi sahabat-sahabat di sekitar kita. Dengan karunia nasihat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa juga memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal praktis, karunia nasihat ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh para konselor, baik itu konselor profesional yang pendekatannya secara psikologis maupun konselor dalam sebuah pelayanan Tuhan. Maka mari kita rindukan karunia nasihat ini, kita terus berdoa kepada Tuhan, menjalin relasi dengannya, sehingga budi, pikiran, dan hati kita itu selalu diterangi dalam kasih karunia Tuhan. Kita memperoleh inspirasi dan terang iman itu, serta kita memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk kemudian menjadi sebuah sarana yang membantu kita membuat keputusan yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Allah, dan hidupmu serta hidupku akan semakin berbuah melimpah. Amin. Tuhan memberkati. Mengubah